Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba-hambamu ya Allah akan memenuhi panggilanmu ya Allah, melaksanakan ibadah umrah di tanah suci ya Allah. Sehatkan semua hamba-hambamu ini ya Allah, mudahkan segala urusannya ya Allah, mudahkan perjalanannya ya Allah, mudahkan ibadahnya ya Allah. Semua hambamu diampuni dosa-dosanya ya Allah, diterima amal ibadahnya ya Allah, dijabah doa-doanya ya Allah. Allah, Bu Indah, lihat haji ya. Bu Indah, aku jadi pengen video ini juga dari handphone dia. Tadi dia mau keluar. Mama mau foto nggak? Ini fotoin. Ya itu khusus dan harus atas izin Allah. Nabi Muhammad pun juga nggak bisa asal
asal ada yang sakit dikasih air liurnya sembuh. Enggak, itu juga atas izin Allah. Jadi nggak setiap mukjizat itu kita gunakan untuk semena-mena untuk semua orang, nggak bisa itu. Ya, karena hanya ada perintah dan di waktu-waktu yang khusus. Tuh, Nabi Muhammad bisa memperbanyak makanan, bisa. Kapan? Ketika Allah mengizinkan itu untuk dibanyakan makanannya. Makanya kalau Nabi Muhammad bisa menggunakan mukjizatnya sekapanpun dia mau, itu bukan mukjizat, itu namanya sihir. Kan salah satu nabi dan itu bisa digunakan pada saat itu. Besok kalau ada panci lagi ya belum tentu begitu juga. Karena kan Nabi Muhammad sering kita dengar beliau sering kelaparan, kan gitu kan? Nah, kenapa kalau punya mukjizat bisa memperbanyak makanan beliau kelaparan? Ya karena mukjizat hanya harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa digunakan setiap waktu, tidak bisa digunakan kepada semua orang, hanya pada saat-saat tertentu saja. Dan mukjizat Nabi Muhammad yang saat ini masih kita rasakan dan bisa kita nikmati yaitu adalah kitab suci Al-Qur'an. Itu mukjizat itu. Mukjizat sampai akhir zaman yaitu adalah Al-Qur'an. Kalau mukjizat-mukjizat lainnya sudah tidak bisa kita lihat. Ngebelah bulan udah gak mungkin bisa kita lihat. Ngebelah laut Nabi siapa? Nabi Musa sudah gak bisa kita lihat. Menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati Nabi siapa? Isa sudah nggak bisa kita lihat. Yang hanya bisa kita lihat, kita pegang, kita baca, kita rasakan manfaatnya hanyalah Al-Qur'anul Karim. Kemudian lanjut, kaum kafir Quraisy mereka sangat geram. Kemana kok bisa Nabi Muhammad ini kabur? Muhammad ini kabur dari kita, padahal kita tidak ada yang tahu. Akhirnya mereka buat sayembara. Sayembaranya adalah barang siapa yang bisa menemukan Muhammad hidup ataupun mati, maka akan mendapatkan 200 atau 100 zaman dulu unta yang paling mahal. Punya satu onta merah aja, oh itu udah kayak orang kaya itu di sana dulu. Apalagi punya 100. Dicari semuanya sampai ada satu orang Badui, Arab Badui itu Arab pelosok ya. Arab pelosok yang dia tuh tahu cara membaca jejak kaki. Oh, ini ada jejak kaki nih, 2 orang nih. Ditelusurin sampai ditelusurin ke Jabal Sur tadi, sampai naik ke atas Jabal Sur. Oh ini kayaknya Muhammad sama Abu Bakar kesini nih. Terus dia naik, nah sampailah di lubang gua Sur itu. Tapi kembali lagi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, manusia hanyalah manusia. Yang tadinya nggak di pintu gua itu nggak ada sarang laba-laba ataupun sarang burung, di situ Allah jadikan ada sarang laba-laba atau sarang burung. Sehingga kan kalau menurut logika manusia, oh ini ada sarang burung nih, nggak mungkin dong sarang burung dibuat dalam 1 malam kan dan rapih gitu. Makanya nggak mungkin ada orang di sini. Oh berarti Muhammad tidak ada di sini. Padahal di sana ada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar tahu, Abu Bakar itu sangat takut ketahuan. Makanya Nabi Muhammad mengatakan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau takut, jangan kau sedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Setelah itu barulah Nabi Muhammad bersama 400 kilo. Kalau naik bis ini kurang lebih 5 jam, 6 jam sama istirahat lah, setengah jam atau 1 jam. Nah, kemudian kalau dulu naik onta kemungkinan bisa 7 sampai 14 hari. Gitu. Dan Nabi Muhammad dulu kalau ke Madinah ke Mekah kan nggak ada naik bis kayak kita, apalagi jalan lewat jalan-jalan kayak gini. Enggak ada. Nabi Muhammad turun gunung ya kan, dulu kayak gini-gini semua bukitnya, turun jalan yang paling simpel untuk dilalui dan lain sebagainya. Ada yang naik kuda, ada yang naik unta, ada yang naik kedelai keledai gitu dan lain sebagainya. Ada yang jalan kaki dan lain sebagainya. Itulah perjuangan pasukan kaum muslimin ketika ingin bertolak dari Mekah ke Madinah dan sebaliknya. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang di Mekah ini sudah banyak hijau-hijauan ya. Dulu itu 2020 ke bawah ini masih sangat gersang sekali, apalagi kilo itu 1 kilometer tingginya gitu. Tingginya ya, bukan panjangnya, tinggi aja mau 1 kilo itu liftnya berapa ratus lantai itu nanti. Ya itulah perubahan, karena Saudi ini nanti akan mengurangi ketergantungan dari minyak. Kan minyak bakal habis kan, minyak bumi bakal habis. Nah mereka bingung, kalau udah habis kita harus gimana nih. Nah mereka membangun kota-kota, membangun tempat-tempat pariwisata, mau menjadikan Saudi ini minimal seperti Dubai.
Nah, Dubai itu kan sudah tidak bergantung pada hasil sumber daya alam, mereka sudah bergantung kepada pariwisata. Jadi orang dari bule-bule dari manapun ke Dubai liburan, itu kan pemasukannya besar sekali. Oke, kemudian Bapak Ibu, kita akan menuju ke mana namanya, Jabal Rahmah. Jabal Rahmah di situ adalah tempat atau simbol pertemuan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Nah, nanti di sana Bapak Ibu kita bisa foto-foto. Kemudian kalau yang mau nggak turun dari bis juga boleh, karena biasanya jalan dulu, jalan kaki beberapa meter untuk sampai ke tempat tujuan, karena parkirannya nggak bisa langsung parkir di depan lokasi. Kemudian setelah itu bagi yang mau naik ke Jabal Rahmah kita persilahkan gitu. Kalau ada yang mau naik persilahkan, tapi jangan terlalu memaksakan diri ya. Jangan sampai saya naik ternyata nanti nggak bisa umroh gitu. Kan mending umroh daripada naik ke Jabal Rahmah, karena naiknya pun juga agak lumayan. Kalau pas dapat tempat yang tidak ada tangganya, itu harus naik lewat batu-batu seperti itu. Makanya saya sarankan Bapak Ibu jangan pakai kain ihram yang bapak-bapak, karena mau naik kan agak repot. Kalau saya kan nggak pakai, saya nggak naik gitu, makanya saya pakai ihram bawahnya supaya nanti gantinya agak cepat. Nah, samping kanan ini namanya Universitas Ummul Qura, Jamiah Ummul Qura di Mekah. Ini universitas yang sangat terkenal di dunia, ya, salah satu universitas yang terbaik di dunia, termasuk Universitas Islam Madinah ini, termasuk Universitas Al Azhar Kairo. Nah, ini yang di Mekah namanya Universitas Ummul Qura. Nah, ini luas sekali ya, bagus tempatnya, dan ini khusus laki-laki, nggak ada perempuan yang di sini. Kalau perempuan ada Universitas Ummul Qura, tapi tempatnya bukan di sini. Jadi kalau di Arab itu kampus laki-laki dengan perempuan misah, bukan misah kelas ya, tapi misah kampusnya gitu. Jadi agar mereka menjaga. Ya, jadi kalau di sini laki-laki, semua dosennya laki-laki. Nanti yang kampus perempuan dosennya ya perempuan dan lain sebagainya. Nah, ini besar sekali dan salah satu universitas yang sangat ternama di kalangan Saudi juga, di kalangan dunia juga. Banyak sekali yang lulusan daripada Ummul Qura. Saya akan perlihatkan di mana sih tempat orang-orang wukuf, di mana sih tempat tenda-tenda didirikan, di mana sih orang-orang pada tidur ya, toilet dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita sebentar lagi masuk ke Padang Arafah. Ada yang mau melaksanakan wukuf di Padang Arafah untuk berhaji, ada? Mau ya? Insyaallah. Karena orang yang melaksanakan haji itu syarat wajibnya atau rukunnya adalah wukuf. Al-hajju Arafah, kata Rasul, yang dinamakan haji yaitu adalah berwukuf di Padang Arafah. Walaupun dia sakit, walaupun dia wukuf, gimana caranya? Namanya ada program safari wukuf. Safari wukuf itu orang wukufnya di ambulan. Jadi ambulannya datang ke Arafah, di dalamnya ada orang sakit. Itu namanya safari wukuf. Itu. Kenapa kok dia safari wukuf? Karena orangnya sudah tidak memungkinkan untuk wukuf di tenda. Makanya dia wukufnya di dalam ambulan. Maka di Padang Arafah ini ada rumah sakit namanya Mustashfa Arafah. Di situ ada tempat rumah sakit untuk orang-orang yang sakit ketika di Padang Arafah, dirawat di situ atau mungkin diberikan perawatan medis secara lengkap di rumah sakit tersebut. Gitu. Nah, ini kalau musim haji Bapak Ibu, di sini nih macet sekali. Padahal jaraknya cuma dekat, tapi bisa berjam-jam untuk nyampe lokasi. Mungkin bisa 4 jam, cuman 4 km itu dari 1 kilo ke 4 kilo mungkin bisa 4 jam 5 jam. Padahal cuma 4 km. Karena apa? Macet sekali. Dan ribuan, mungkin puluhan ribu bis yang datang ke Padang Arafah untuk mengantar jamaah-jamaah haji yang berwukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Semua lautan, jutaan manusia, bisa 2 juta dan 3 juta lebih manusia yang berwukuf di Padang Arafah. Nah, ini bekas-bekas tenda, ada dapurnya juga, ada toiletnya. Nah, ini toilet-toilet ini kalau musim haji antrinya luar biasa itu. Satu pintu mungkin bisa 5-10 orang yang antri itu. Kalau waktunya bersamaan, apalagi menjelang subuh, wah itu kan orang-orang habis bangun tidur biasanya pada mau ke toilet kan.
itu biasanya suka antri. Ini tenda-tenda yang sudah dicopot, kemudian ini toiletnya. Dan ini kalau musim haji di sini akan diduduki oleh orang-orang yang berwukuf. Jadi tenda itu, satu tenda kapasitasnya bisa 200 orang. Jangan dianggap tenda kayak camping di Jambore ya, beda. Ini tendanya nih kayak kita tidur di gor lah gitu kan, tendanya tinggi kayak tadi kerangkanya itu, dan di dalamnya ada AC-nya, AC yang 5 PK itu, tahu AC kondangan. Nah itu AC-nya tuh setiap titik ujung ada, di tengah ada gitu, kasurnya juga biasanya ada. Itu kalau haji reguler sekarang udah lumayan enak tuh, udah dapat kasur. Kalau haji plus kan dulu cuman haji plus yang gitu. Nah, jadi kalau di sini Bapak Ibu jangan harap kalau lagi musim haji tanggal 9 kita jalan lancar gini, enggak. Jalan semeter berhenti lagi bisnya, terjalan lagi semeter berhenti lagi gitu. Apalagi kalau nyasar, aduh itu udah mumet banget itu. Nah ini misalkan satu bagian ini satu orang Indonesia semua, nanti orang India semua. Jadi nggak dicampur antar negara, enggak, tetapi antar maktab gitu ya, namanya ini maktabnya Indonesia nomor sekian sampai sekian dan lain sebagainya. Karena kan makanannya seleranya juga beda-beda kan. Jadi kalau orang India lauknya ya lauk India, orang Indonesia lauknya ya lauk Indonesia, orang Mesir ya orang Mesir dan lain sebagainya. Tapi kita tidak akan berhenti di tempat wukuf yang ada di sekitar sini. Dan ini tempat wukuf itu luas ya, sampai ke seluruh padang Arafah ini ada. Gitu. Tapi kita akan ke ke Jabal Rahmah. Nah Jabal Rahmah nanti kita akan berhenti. Nah itu di depan samping kanan itu rumah sakit itu. Nah itu namanya rumah sakit Jabal Rahmah. Ya orang-orang kalau lagi kurang sehat bisa untuk di sana. Tetapi kalau musim haji, kalau sekarang sudah ditutup, nanti dibuka lagi menjelang musim haji. Nah Bapak Ibu, ini saya sarankan bagi yang nggak kuat ataupun kurang sehat silahkan dibis saja. Tapi kalau penasaran pun ya monggo silahkan untuk ikut turun. Tadi fotonya sekolah udah pakai harapan. Itu yang itu ya Jabal Nur ya, udah gua kira ya. Bukan. Jabal Nur. Ayo Bu, ayo. Ayo depan. ديما ريال كسوة شريفة حجر أسود Allah sajadah minta sajadah. Ya Allah, kasih kecukupan rezeki saya. Sambil lihat jadinya Kita ngeliatin sajadah ya. Kayak pas pulang tadi subuh tuh. Iya tadi subuh baru minta tadi subuh. Kata aku dari mana tahu-tahu ya kasuri mama aja nggak tahu. Mama cari tahu dia di YouTube malah begitu. Aku kan tahu di Sarang. Ayo. 2 Rial nggak apa-apa. Situ. Mana Pak? Ini gabung. Kok beda ini gabung? Ini gabung, ini kan gabung nanti. Pusat dulu kita. Oh, memang.
Aku aja. Iya, punya usaha itu Rizky. Itu Fikri tuh mana? Paling depan. Naik, Ustaz, kalau naik tunggu di mana? Mana bannernya tadi? Naik kan? إننا طالعين جبل أسيوط ايدك استنى ولا في أسوان. استنى foto yuk Bu. Ibu kok foto sendiri sini Bu. bandara ke bawah. Itu di samping kiri ada rel kereta ya, rel kereta yang dipakai untuk jalan para petinggi negara, presiden gitu ya, raja-raja biasanya atau keluarganya, biasanya sih digunakan untuk itu di musim haji.
Fotoin aja. Nah, di samping kanan kita ini ada masjid, namanya Masjid Masy'aril Haram. Apa? Masy'aril Haram. Masjid Masy'aril Haram ini di dalam Al-Quran disebutkan fa'idha afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Kalau kalian sudah melaksanakan ibadah Arafah, wukuf di Arafah, maka sebutlah nama Allah di Masy'aril Haram, di masjid ini. Tapi itu bukan menjadi rukun atau wajib haji ya, karena orang-orang kalau udah Arafah sholat di situ nggak akan muat semua orang kalau menampung di Musdalifah, tempat mabit. Nah, di sini kalau musim haji ini banyak batu-batu kerikil. Ini kan ada kerikil, cuman sedikit gitu. Pin hamam? Ayo ke toilet yuk. Sini ada kerikil, nanti kalau musim haji itu banyak karena jamaah haji biasanya ngambil batu kerikilnya di sini, Bu. Bapak, di Musdalifah untuk melontar jumroh. Satu orang biasanya sekitar 60 sampai 70 batu kerikil diambil dari sini. Nah, ini orang-orang lagi pada ganti baju. Yang jamaah Indonesia sih biasanya banyaknya. Apa enggak? Biasanya sih ada. Biasanya ada. Tendanya, kalau Arafah kan tadi bongkar-bongkar pasang gitu. Kalau di Mina di sini permanen. Dan kabarnya tendanya ini menurut sebagian orang anti api. Jadi anti fire dia kalau ada kebakaran. Nah, ini samping kiri kita rel kereta bagi yang ingin haji turunnya di Mina menggunakan kereta. Tapi kalau jamaah Indonesia saya pikir nggak ada ya. Biasanya untuk tamu-tamu khusus seperti itu. Panjang ini Mina baru di sini baru mulai, belum berakhir, masih sangat panjang. Nanti kita lihat akan ada terowongan. Nah, dulu yang ada kejadian namanya terowongan Mina. Tuh, tapi masih di depan sana. Nah, ini samping kiri ada tulisan Mina Start Here. Ini ada tulisan nomor 3. Nah, disinilah orang-orang biasanya pada bermukim atau berkemah ataupun yang dinamakan dengan mabit. Samping kiri ini biasanya raja-raja, Bapak Ibu ya. Ini istana raja yang ada di tempat hajian. Jadi kalau Raja Salman dan keluarganya haji itu tinggalnya. Samping kanan itu lihat tenda Mina sepanjang mata ya. Banyak sekali. Tempat Nabi Ismail dulu ingin disembelih oleh Nabi Ibrahim dan diganti dengan hewan kurban, domba atau kambing. Bangunan ya, istana raja itu di atas. Sebentar lagi kita akan melihat tempat jumroh, tempat melontar jumroh dan terowongan Mina. Coba cek. Oh iya, nanti dari sistem dari sana harus di Iya, tandanya loh. Kayak jamur. Tandanya kan itu permanen. No, Bapak Ibu sampai sono-sono ya. Haji reguler. Dekat karena patokan jauh dekatnya itu adalah dengan tempat lontar jumroh. Tuh, itu tempat lontar jumroh yang ada di depan. Nah, ini di depan. Nah, samping kiri nih, atau di depan kita ini samping kiri Bapak Ibu, ini tempat lontar jumroh ini. Tuh. Jadi kalau Haji Plus di Furoda tendanya dekat situ. Haji reguler tendanya di mana? Nih di belakang gunung. Jadi harus lewat terowongan dulu. Tuh sampai sono-sono. Jadi berkilo-kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo.
Jadi setiap hari kan ada kegiatan untuk ke tempat jumroh. Makanya itu sehari jalan sekian kilo. Nah, kemudian di sana itu ada terowongan tuh. Nah, itu yang biasa orang-orang sebut dengan terowongan Mina. Nanti kita juga lewat terowongan juga sih sebenarnya. Cuman yang dulu kejadian apa itu tahun berapa ya? 91 ya, itu saya masih orok gitu berarti. Nah, itu dulu di sana informasinya. Karena dulu kan terowongannya orang masuk dan orang keluar kan sama, satu pintu gitu. Maka ketika mati lampu, wah heboh gitu. Nah, makanya sekarang dibagi, yang masuk terowongan masuk, yang keluar. Itu tempat jumrohnya di sana. Kalau yang Haji Plus itu dekat-dekat sini nih. Ini tenda-tenda ada di sini nih, Haji Plus sampai sini. Jadi kalau misalkan tiap hari mau ngelontar jumroh ya dekat, paling cuma 15 menit jalan kaki sampai sana. Tapi kalau yang haji reguler tendanya ada di mana? Biasanya kalau jamaah Indonesia di balik gunung ini. Gitu. Ya, nanti lewat terowongan dia, makanya harus ada lewat terowongan ya karena ada di balik gunung ini tendanya. Nah, nanti nih kita lewat terowongan nih. Nah, jamaah haji itu naik ini nih dia kalau jamaah yang reguler nih. Itu kalau lagi di Mina ini steril semua, isinya orang doang. Jalan kaki, nggak boleh naik mobil. Sini orang pada talbiyah, pada sholawatan, pada apa segala macam. Satu arah. Coba. Ayo. Ayo kalau haji mah ayo aja. Ayo. Tuh di sini nih yang reguler tuh. Nah, ini di sini tuh masih banyak tuh tenda sono-sono tuh. Jadi kalau mau ke sana ya lewatin terowongan dulu. Gitu. Tuh masih banyak kan tenda kan. Tapi kan kalau untuk lontar jumroh kan nggak harus, artinya boleh diwakilin. Yang sepuh-sepuh nggak usah ngelontar, diwakilin aja sama yang muda-muda, gitu bisa. Jadi nggak harus ikut lontar jumroh kalau yang sepuh-sepuh. Ya. Ditanya percaya, ini wakilnya apa? Ya Pak, ditanya percaya. Kalau yang muda-muda nggak boleh diwakilin, yang sehat-sehat gitu. Males doang itu kalau diwakilin biasanya. Kalau yang sepuh-sepuh kan pakai dorongan itu roda, kasihan itu diwakilin, panas segala macem kan. Makanya kalau orang Indonesia rata-rata pengennya itu lontar jumroh kalau nggak malam tuh, supaya nggak terlalu panas. Kalau jam 2 siang, waduh subhanallah itu. Nah, udah selesai, udah habis minaknya. Berarti proses ibadah hajinya sudah selesai. Pertanyaannya sekarang, kapan daftarnya itu doang? Roda terserah mau yang manapun, walaupun harga dengan masa tunggunya juga berbeda-beda. Mas hampir sampai di Jirana, saya infokan lagi. yang lurus, yang bersih daripada penyembahan-penyembahan berhala. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahannus, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Indonesia menyebutnya sebagai bertapa, hanya beda bahasa saya. Doa bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, tempatnya ada di sebelah kanan kita ini, di sebuah gunung yang paling tinggi yang berbentuk punuknya unta di sebelah kanan. Sebentar, masih ada pohon. Kemudian dalam suasana hening, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa kepada Allah, tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak di belakang Rasulullah yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sebelah kanan kita ini, Pak. Inilah Jabal Nur. Susaya. Inilah yang dikatakan Jabal Nur, Bapak Ibu rahmati Allah. Disinilah pelantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih ada orang-orang yang naik tuh, yang kecil-kecil di kanannya.
asli pada waktu itu, wujud aslinya pada waktu itu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha gemetar. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu merasa gemetar. Keringat-keringat dingin jatuh daripada tubuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebelumnya dalam sebuah riwayat Rasulullah ini sempat ditampakkan oleh Allah dalam mimpi yang jelas seperti halnya jelasnya di pagi hari malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Namun ketika bertemu dalam secara langsung, maka pada waktu itu Bapak Ibu rahmati Allah, Rasulullah masih merasa gemetar dan ketakutan. Kemudian Jibril berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, iqra, bacalah Muhammad." Qari, saya tidak bisa membaca, kata Rasulullah, karena Rasulullah adalah seorang yang umi, tidak bisa membaca dan menulis, dan hal ini merupakan kelebihan yang diberikan oleh Allah. Seandainya Rasulullah bisa membaca dan menulis, maka tentunya Al-Quran disangkanya adalah bagian daripada karangan Rasulullah. Rasulullah saja mempunyai predikat umi, tidak bisa membaca dan menulis. Kemarin Syekh Panji Gumilang mengatakan Al-Quran buatan Muhammad. Kalau seandainya itu adalah i'tiqad dalam hatinya, sudah yakin dalam hatinya, maka murtadlah dia. Kenapa? Dikarenakan sudah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang diucapkan, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan daripada hawa nafsunya, akan tapi daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Para tamu Allah yang dirahmati Allah, kemudian dipeganglah tubuhnya Rasulullah, bahunya digoncang Rasulullah, tetap menjawab, "Ma ana biqari," saya tidak bisa membaca. Kemudian dipeluk lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dituntun pelan-pelan Rasulullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bisa mengikuti dan mencerna daripada apa kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Jibril. "Ya Muhammad, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Apakah yang berdiri ini jin semua, Pak? Bukan. Itu manusia. Hanya saja Bapak Ibu rahmati Allah, di sini dahulu Rasulullah pernah hendak pergi suatu tempat. Ada yang mengatakan ke pasar. Kemudian pada waktu itu Rasulullah menjadi imam subuh di tempat tersebut, sehingga ketika Rasulullah melantunkan ayat senantiasa dicuri oleh jin, maka jin tersebut mencari asal suara tersebut, maka berdesak-desakanlah mereka untuk mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran Rasulullah, sehingga sebagian daripada mereka banyak yang masuk Islam pada waktu itu. Perhatikan di sebelah kiri kita ini adalah Masjid Asy-Syajarah. Rasulullah pernah diminta bukti mukjizatnya daripada sepupunya sendiri, namun pada waktu itu Rasulullah dalam sebuah riwayat ditantang adu bulat. Ada yang mengatakan menang, ada yang mengatakan tidak. Maka untuk meyakinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tempat tersebut dibuatlah sebuah masjid yang bernama Masjid Asy-Syajarah, yang bernama Masjid Pohon. Kemudian di sini Bapak Ibu rahmati Allah, pernah berdiri dahulu sebuah masjid yang bernama Masjid Kucing. Kalau pasar yang dikenal dengan pasar seng, pasar murah, di mana Bapak Ibu rahmati Allah yang pernah. Makanya Imam Abu Hurairah ini, Bapak Ibu rahmati Allah, termasuk Ahlus Suffah, orang yang tidak mempunyai keluarga di kota Madinah, tinggal di Suffah, akan tapi senantiasa belajar kepada Rasulullah, maka beliau menjadi sahabat paling banyak meriwayatkan hadis. Maka dari itu dalam sebuah riwayat, walaupun beliau agak lambat masuk Islam dibanding sahabat-sahabat yang lain yang masuk pada kalimat dalam Al-Quran as-sabiqun al-awwalun, maka beliau ini Bapak Ibu rahmati Allah sempat menghampiri Rasulullah. "Ya Rasulullah, doakan saya agar saya cerdas Rasulullah," katanya. Maka pada waktu itu Rasulullah meminta untuk menghamparkan surbannya kepada Abu Hurairah. Rasulullah berdoa kepada Allah menengadahkan tangannya ke langit. Kenapa ke langit? Jadi kiblatnya doa itu bukan Ka'bah, Pak. Akan tapi kiblatnya doa itu as-sama, kiblat. Tapi kalau seandainya doa tidak wajib, karena dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah melaksanakan salat, kemudian menghadap kepada sahabatnya, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatian Allah yang saya hormati dan saya taatimi rahimakumullah, maka setelah Rasulullah berdoa, diambil daripada tiap ujungnya daripada surban tersebut dan diberikan kepada Abu Hurairah.
मदीना के अंदर क्या दिखेगा lagi kita di salah satu suasana subuh di Kota Mekah, Masjidil Haram. Kita harus nyiapin ininya. Mede.